Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi manajemen sales di tempat kerja dan akan membahas tentang PT Sal Indonesia. Sebelumnya, saya Zahwa Alisya akan menjelaskan tentang company profile dari PT Sal Indonesia. PT Sal Indonesia adalah anak perusahaan dari perusahaan energi global Selpik yang fokus pada sektor hilir di Indonesia seperti pemasaran bahan bakar minyak atau BBM dan pemas. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang di Indonesia yang dimulai sejak penemuan minyak di Sumatera pada tahun 1884 dan saat ini memiliki lebih dari 170 SPBU serta pabrik pelumas di Marunda. Seperti yang kita tahu, topik tentang kekurangan stok bahan bakar dari PT Sal Indonesia ini sedang marak diperbincangkan oleh rakyat Indonesia. Permasalahan yang terjadi dimulai sejak September 2025, di mana Sal Indonesia menghadapi kekurangan stok bahan bakar di sejumlah SPBU. Yang kedua, Shell menyesuaikan jam operasional dan mengurangi staf sementara. Yang ketiga, karyawan menghadapi keluhan pelanggan dan ketidakpastian kerja. Penyebab utama dari masalah yang tadi adalah pembatasan kuota impor bahan bakar dari pemerintah, lonjakan permintaan masyarakat yang tinggi. Saya Simbi Delia ingin menjelaskan dampak terhadap operasional karyawan dan manajemen sel. Dampak langsung pada operasional. Sejak sel mengalami kekurangan stok bahan bakar di beberapa SPBU, dampak paling terasa terjadi langsung pada kegiatan operasional. Banyak stasiun harus menyesuaikan jam kerja karena pasokan tidak stabil. Selain itu, ada pengurangan staf sementara di lapangan karena distribusi bahan bakar tidak merata. Kondisi ini membuat beban kerja bagi karyawan yang tersisa jadi lebih berat. Apalagi mereka harus menghadapi keluhan dari pelanggan yang marah akibat stok habis. Secara keseluruhan, operasional perusahaan jadi kurang efisien dan tekanan kerja meningkat. Dampak terhadap karyawan. Di sisi karyawan, situasi ini menimbulkan stres yang cukup tinggi. Mereka harus menghadapi pelanggan yang kecewa dan marah, tapi di saat yang sama, mereka cemas dengan status pekerjaan mereka sendiri karena adanya pengurangan staf. Kondisi seperti ini bikin karyawan mengalami kelelahan mental dan emosional. Banyak di antara mereka merasa tidak fokus dan kehilangan semangat kerja. Karena tekanan datang dari dua arah, dari pelanggan dan dari ketidakpastian internal perusahaan. Dampak terhadap manajemen sel. Sementara itu, dari sisi manajemen, masalah ini juga memberi tekanan besar. Produktivitas dan semangat kerja karyawan menurun dan muncul potensi konflik antar divisi. Selain itu, citra perusahaan di mata publik juga ikut turun. Karena banyak pelanggan mengeluh di sosial media tentang stok bahan bakar yang kosong. Jadi, manajemen tidak hanya menghadapi tantangan operasional, tapi juga harus menjaga kepercayaan publik dan motivasi karyawan di tengah situasi krisis ini. Selanjutnya, saya Miftahul Jana akan menjelaskan strategi. Yang pertama itu ada strategi yang diterapkan oleh karyawan Shell, menjaga kesehatan fisik melalui olahraga dan istirahat cukup. Contohnya itu dengan olahraga ringan seperti stretching sebelum mulai kerja, terus tidur yang cukup, dan menjaga pola makan sehat. Jika tubuh sehat, pikiran juga lebih stabil saat menghadapi pelanggan yang marah-marah. Terus yang kedua itu melakukan relaksasi setelah jam kerja. Misalnya mendengarkan musik, perjalanan santai di luar ruangan, atau mengambil waktu libur pendek. Jadi bukan sekedar hiburan, tapi cara memulihkan keseimbangan mental setelah tekanan kerja tinggi. Yang ketiga itu mengatur waktu dan prioritas kerja. Karyawan Shell bisa menyusun sistem prioritas kerja bergantian atau seperti shift-shiftan. Misalnya dalam menghadapi antrian panjang, bergiliran menjadi frontliner agar tekanan tidak hanya tertumpu pada satu orang. Selanjutnya, memahami batas peran dan berani mengatakan tidak jika tugas berlebihan. Kadang stres muncul karena karyawan mendapat pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. Untuk menghindarinya, setiap karyawan perlu tahu batas tugas sendiri. Kalau ada pekerjaan tambahan yang terlalu berat atau di luar kapasitas, tidak apa-apa untuk menolak dengan sopan. Selanjutnya, membangun kelompok pendukung antar rekan kerja. Yang terakhir ini, penting adanya dukungan sosial antar karyawan. Misalnya, mereka bisa membuat grup internal, tempat berbagi cerita, saling menyemangati, dan memberi solusi ringan untuk masalah kerja. Rasa kebersamaan ini secara psikologis menurunkan stres karena karyawan tidak merasa berjuang sendirian. Nah, selanjutnya ada strategi dari manajemen Shell Indonesia. Perusahaan tidak bisa hanya menuntut produktivitas tanpa memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawannya. Oleh karena itu, manajemen Shell perlu mengambil langkah-langkah yang sistematis. Yang pertama itu ada program kelembagaan. Contohnya, memberikan penghargaan bagi karyawan yang tetap bekerja dalam tekanan atau menyediakan waktu istirahat tambahan. Budaya seperti ini bukan hanya meningkatkan moral, tapi juga memperkuat loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, program jaminan karyawan atau Employee Assistance Program. Shell bisa menyediakan layanan konseling psikologis baik secara langsung maupun daring bagi karyawan yang mengalami stres berat. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan transparan. Salah satu penyebab stres
stres terbesar di masa krisis adalah ketidakpastian informasi. Oleh karena itu, manajemen Shell perlu menjelaskan kondisi sebenarnya, misalnya alasan pengurangan jam kerja atau stok BBM yang terbatas. Dengan komunikasi terbuka, karyawan merasa dilibatkan dan lebih siap beradaptasi sehingga tingkat stres menurun. Transparansi juga membangun kepercayaan dua arah antara atasan dan bawahan. Yang terakhir, pengaturan jam kerja dan dukungan operasional. Langkah terakhir ini adalah menyesuaikan sistem shift, seperti yang tadi dijelaskan. Misalnya shift tidak boleh terlalu panjang dan tetap memberi waktu istirahat di tengah jam sibuk. Keterkaitan dengan materi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah karyawan sel. Karyawan sel yang menghadapi tekanan pelanggan dan jam kerja tidak menentu perlu menerapkan manajemen waktu, relaksasi, serta dukungan sosial dari rekan kerja sesuai dengan poin materi. Yang kedua, manajemen sel. Manajemen sel perlu menjalankan program kelembagaan dan jaminan karyawan seperti memberi waktu, istirahat, menyediakan konseling, dan membangun komunikasi terbuka untuk membantu karyawan menghadapi stres akibat situasi krisis. Kesimpulannya dari semua penjelasan yang ada di PPT, yang pertama, krisis stok BBM memicu stres bagi karyawan sel Indonesia. Yang kedua, diperlukan sinergi antara strategi individu dan organisasi. Yang ketiga, karyawan perlu menjaga keseimbangan mental, sementara perusahaan harus mendukung dengan sistem dan komunikasi yang baik. Yang keempat, dengan manajemen stres yang tepat, sel dapat mempertahankan produktivitas dan citra positif. Mungkin cukup sekian dari kelompok presentasinya kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.